Saya tutup dengan ini, saya boleh panggil main piano. Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari siapa? Yohanes Pembaptis. Artinya Musa membelah laut, keren. Gideon hanya dengan 300 pasukan mengalahkan musuhnya yang seperti pasir di lautan. Elia dia bisa panggil api dari surga. Samuel cuman menyembah, lalu musuh terkocar-kacir. Daud lawan Goliat dengan ketapel. Daniel masuk kandang singa nggak mati. Sadrak, Misak, Abednego ditimpakan ke api tapi nggak ada tubuhnya, kaosnya, bajunya yang terbakar. Tapi dia bilang semua itu nggak ada yang luar biasa. Seluar biasa siapa? Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena mereka nggak pernah ketemu Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis, dia bertemu dengan Yesus. Dia baptis Yesus. Tapi lihat ayat selanjutnya. Walaupun semua itu lebih kecil dari Yohanes Pembaptis, tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga, yaitu saudara saya, itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena semua nabi perjanjian lama cuman bernubuat tentang Yesus. Yohanes Pembaptis, dia bertemu dengan Yesus. Tapi kita, Yesus tinggal dalam kita, saudara. Come on, Yesus tinggal dalam kita, saudara. Itu kenapa Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar, saudara. Saudara, ironis, yang paling ironis tuh bukanlah ketika kita datang ke Tuhan, lalu Tuhan menolak kita. Karena wajar kita ditolak Tuhan. Siapa sih di sini yang nembak, terus mau gak jadi pacar aku? Mau, terus bilang, mah aku puji Tuhan, aku terima dia di pacarku. Kenapa? Karena dia paling goblok satu sekolah. Ya gak mungkin. Kenapa kamu terima dia? Karena dia di sekolah dapat nominasi paling jelek, mah. Lu pasti akan mau terima yang terbaik, betul? Jadi normal kalau kita datang ke Tuhan terus Tuhan tolak, normal. Karena Tuhan itu kudus, dia besar, dia mulia, dia ajaib. Sedangkan kita orang berdosa. Jadi nggak aneh kita ditolak Tuhan. Itu bukan ironis, itu biasa. Makanya luar biasa dia menerima kita apa adanya. It's amazing. Tetapi ini ironis. Ketika Tuhan yang sempurna, Tuhan yang menciptakan kita, dia tinggalin surga. Dia hidup, lahir dari seorang perempuan. Dia merasakan kelemahan kita. Saudara, kalau saudara berpikir punya perasaan gak berharga, rasa malu, Yesus pun mengalami. Dia bilang dia bukan imam besar yang gak mengalami penderitaannya. Dia mengalami, bahkan dia menerima dosa satu dunia. Makanya dia berpeluh darah. Dia tahu dia akan terpisah dari Bapa. Dia korbanin hubungannya dengan Bapa. Bahkan ketika dia mau kesalib, dia bilang dia menanggung rasa malu, tapi dia mengabaikannya demi sukacita yang Bapa sediakan. Siapa sukacitanya? Kita. Siapa kita? Orang berdosa. Dia rela hidup sebagai manusia biasa, bahkan mati di kayu salib. Jadi yang ironis, teman-teman, bukan ketika kita ditolak Tuhan, tapi ketika dia yang sempurna, terus dia bilang, hey, I love you. Do you love me? Terus kita bilang, no, I don't love you. Ketika saudara bilang, Tuhan aku gak mau jawab panggilanmu, sama aja kayak bilang, Tuhan kematianmu, aku gak mau. Itu kenapa saudara hari ini, saya kalau menyembah Tuhan saya gak bisa berhenti nangis. Karena saya tahu saya orang berdosa. Saya tahu saya gak layak. Ketika saya jadi pendeta, saya pernah jatuh. Saya gak setia jadi pendeta, saya pernah hidup dalam kepalsuan. Tetapi dia gak pernah tolak saya. Dia terus tuntun saya sampai akhirnya saya lepas dari semua dosa-dosa. Bahkan dia selalu peluk, dia bilang, it's okay. Memang manusia tolak pendeta yang jatuh, tapi kamu anakku. Ayo maju. Aku telah menanggung dosamu, darahnya tercurah sekali untuk selamanya. Bukan supaya kita bisa hidup dalam dosa, tapi supaya kita gak mau lagi berdosa. Karena ingat, Yesus mati selamanya buat kita, dia cinta selamanya sama kita. Saudara, Tuhan hari ini bilang, I love you. Ini aku kasih dunia buat kamu.
anugerah gratis buat kamu. Terus kita bilang gak mau, aku lebih pilih ini, aku lebih pilih pacarku, aku lebih pilih ini, aku lebih pilih uang, aku lebih pilih. Itu kenapa hidup kita gak pernah aman. Karena uang gak pernah bikin kita aman. Pacar gak pernah bisa bikin kita aman. Orang tua gak pernah sepenuhnya bisa bikin kita aman. Orang tua pulih, saudara kecewa sama Tuhan karena orang tua saudara gak pulih. Saudara pikir ketika orang tua pulih, saudara bisa dapat aman? Tidak. The Holy Spirit is the Spirit that comfort you. Roh Kudus yang bikin saudara nyaman. Orang tua saudara berubah gak bisa bikin hati saudara berubah. Sekedar ada orang yang menyakiti saudara, dia bilang, aku minta ampun ya. Saudara pikir itu bisa mengubah hati saudara? Gak ada yang bisa mengubah hati saudara. Makanya stop cari gereja baru. Stop cari KKR baru. Stop cari mentor baru. Stop cari pacar baru. Stop cari kerjaan baru. Karena bukan itu yang kamu butuh. Kamu butuh hati yang baru. If you have a new heart, you will have a new life. It's good to have a mentor. Punya gereja. Saya cinta banget sama yang namanya KKR. Karena di situ saya berjumpa dengan Tuhan. Tapi sekali lagi yang mengubahkan adalah kehadiran Tuhan di hidup saudara. So I don't know hari ini, saya ingin panggil saudara hari ini. Kalau saudara capek, punya rasa gak berharga, rasa selalu ngerasa gak layak, I'm not good enough, saya gak keren. Hari ini waktunya terima Tuhan. Bukan sekedar supaya dosa saudara diampuni, tapi supaya Tuhan tinggal di hati saudara dan saudara berjalan sama Tuhan. Kuncinya jalan sama Tuhan, bukan sekedar terima Tuhan. Tuhan diterima di hidup kita supaya kita bisa berjalan sama Dia, supaya Dia dimuliakan dan kita juga dimuliakan. Ini waktunya jawab panggilan Tuhan. Jawab panggilan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya.